Tongkat Nabi Musa alaihissalam merupakan salah satu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penguat kenabian dan kerasulan. Lantas, di manakah keberadaan tongkat itu sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pembelajar. Di sini, kami akan berbagi video-video sejarah dan fakta mengenai literatur Islam dan Nabi sebagai pelopor sejarahnya. Kesemua data yang kami sajikan berdasarkan hasil penelusuran yang simpel dan mudah didapatkan di internet. Tentu saja hal ini tidak selengkap yang kita harapkan, tapi setidaknya memancing kita untuk tahu lebih dalam dan menjadi pembelajar. Oke, so stay tune. Hingga saat ini, tidak ada literatur yang secara jelas menjelaskan soal keberadaan tongkat Nabi Musa alaihissalam yang dengannya bisa membelah Laut Merah sehingga lolos dari kejaran Fir'aun. Melalui tongkat itu juga Nabi Musa beberapa kali menunjukkan mukjizat atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kami mengumpulkan beberapa literatur dalam upaya mencari di mana keberadaan tongkat itu sekarang. Sebagaimana dilansir di laman Maudo, mengutip pernyataan Dr. Rashid Jarrah dalam Aina Zahabat Asyamusa. Beliau menjelaskan, sampai sekarang tidak ada teks eksplisit atau bukti yang jelas terkait keberadaan tongkat Nabi Musa itu. Salah satu peneliti menunjukkan bahwa tongkat Nabi Musa dibakar ketika Musa membakar anak sapi orang Samaria. Sebagaimana klaim peneliti tersebut, orang Samaria telah memanfaatkan tongkat Musa untuk menyebarkan jiwa di dalam anak sapi karena khasiatnya yang ajaib. Hal ini mendorong banyak orang untuk mempercayai orang Samaria dan menyembah anak lembu. Namun, walaupun tidak ada bukti pas mengenai keberadaan tongkat itu, banyak orang masih meyakini bahwa tongkat tersebut ada dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Banyak kisah dan legenda yang berkembang mengenai keajaiban dan kekuatan tongkat itu. Dalam tradisi Islam, tongkat Nabi Musa dipercayai memiliki berbagai macam kemampuan dan kekuatan yang luar biasa. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 117-118 diceritakan bahwa Nabi Musa memukul tongkatnya ke tanah dan kemudian air mengalir keluar dari batu. Selain itu, ada banyak kisah dan legenda dalam tradisi Islam yang menggambarkan keajaiban dan kekuatan tongkat Nabi Musa. Salah satunya adalah kisah tentang Nabi Musa yang memerintahkan tongkatnya untuk menghancurkan kuil berhala orang Fir'aun. Tongkat tersebut kemudian berubah menjadi ular besar yang menghancurkan kuil berhala tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, tongkat Nabi Musa menjadi simbol kekuatan. Tongkat Nabi Musa dipercaya memiliki kemampuan menyembuhkan orang sakit. Diusapkan ke tubuh orang yang sakit, penyakitnya dapat sembuh dengan cepat. Bahkan, tongkat itu juga dapat membuat benda-benda yang berat menjadi ringan, sehingga memudahkan Nabi Musa dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai pemimpin pada waktu itu. Kisah pelarian Nabi Musa dan Mesir diabadikan Al-Quran dalam surat Al-Qasas secara detail. Ketika itu, Nabi Musa bergegas meninggalkan negeri karena keselamatan dirinya terancam. Nabi Musa melarikan diri dari Mesir setelah ada yang memberitahu petinggi Fir'aun yang sedang berunding mengatur strategi menangkap beliau. Setelah Nabi Musa alaihissalam tak sengaja memukul orang tersebut saat berkelahi dengan kaumnya sampai meninggal. Kisah Musa memukul orang Mesir sampai meninggal diabadikan dalam surat Al-Qasas ayat 15. Musa menyesal atas kesalahan dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertobatan Musa ini diabadikan surat Al-Qasas ayat 16. Haji bin Arifin dalam bukunya Rangkaian Cerita Al-Quran, Kisah Nyata Penangguh Iman menceritakan, dengan sembunyi-sembunyi Nabi Musa keluar meninggalkan Mesir untuk menjaga keselamatan dirinya. Dia memohon perlindungan kepada Allah dari segala bencana yang diniatkan orang atas dirinya. Sampai saat ini kami terus mencari di manakah klaim atas tongkat itu berada. Wallahu a'lam bishawab. Semua sedang dalam proses. Seandainya tongkat itu pun ada saat ini, bisa jadi mungkin
ada saja yang menyalahgunakannya, atau bisa juga hanya menjadi simbol. Tapi apakah benar tongkat itu lebih berharga, lebih memiliki kekuatan daripada orang yang memegangnya? Apakah bedanya tongkat tersebut lantas dengan palu Thor misalnya? Oke, sedemikian dulu bahasan kami tentang di manakah tongkat itu berada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.